Halo semuanya, nama aku Steven, usia sekarang 22 tahun dari Youth. Hai semuanya, nama aku Jeremy. Aku umur 18 tahun dan aku dari Teens. Halo, kenalin, aku Aldo, umur 26 tahun dari Youth. Kisah kita adalah sebuah wadah yang mempertemukan beberapa orang dengan latar belakang dan status yang berbeda untuk mengajak berbincang dan berdiskusi pembahasan tentang topik tertentu. Mereka akan berpendapat berdasarkan pengalaman, pengetahuan maupun perspektif mereka sendiri terkait pernyataan tentang pengulangan dosa. Selamat datang di kisah kita. Selamat menyaksikan. Apakah sering jatuh bangun di dosa tapi rasanya ingin berhenti namun gak sengaja melakukannya lagi? Pernah sih, pernah. Apalagi ya manusia lah, pasti suka sering berbuat dosa atau apalagi kita lelaki kan? Iya, Yang bagian ya begitu lah. Kan ya kalau saya iya sih. Yang pasti lelaki kan kondisinya kayak gitu. Jadi so pasti secara tidak sengaja atau sengaja pasti tetap melakukan sih ya. Aku juga sih, maksudnya kalau jatuh dalam dosa itu mungkin akan sering karena ya kita kan manusia ya, jadi kayak kita masih daging, jadi untuk menolak rasa ingin melakukan itu pasti susah gitu kan. Apalagi terkadang beberapa dosa itu juga faktornya antara karena kondisi yang sepi atau mungkin karena hasutan dengan teman ya kan. Jadi kayak itu tidak bisa kita pungkiri kalau kita sering melakukan dosa dan jatuh dalam dosa yang sama berkali-kali. Bagaimana cara kalian agar tidak melakukan dosa saat dosa itu datang? Gimana caranya ya? Sebenarnya ya kalau menurutku karena dosa itu sudah datang ya, itu sudah pasti kita melakukannya gitu. Karena dia sudah ada di depan. Jadi kita kayak tidak mungkin bisa menolak gitu. Karena kan sudah datang. Jadi kayak mungkin bukan antisipasi gitu. Kayak lebih ke setelah kita menyadari kalau kita sudah melakukannya. Nah, respon kita itu harusnya apa sih? Kalau menurutku seharusnya kita tidak terintimidasi. Kayak bisa mungkin jangan sampai kepikiran terus sama dosanya. Kalau Jeremy gimana? kalau aku ya susah sih ya. Kadang juga kalau dosa akan mendekat itu kayak bukan pada saat itu melakukan dosa, tapi depending. Jadi nggak hari itu pasti bisa aku kuat, tapi pelan-pelan ya kena juga gitu. Oke. Ya kalau aku juga sih namanya dosa datang pasti kan otomatis sudah dalam kondisi berdosa kan. Iya. Tapi mungkin godaan itu yang mungkin menyebabkan itu dosa. Jadi ya mungkin kalau misalnya kita lihat pengorbanan salib Yesus ya mungkin beda lagi ceritanya sih. Jadi ya itu sih salah satu caranya. Pernah gak sih merasa terintimidasi setelah melakukan dosa itu? Kalau aku pribadi, wah sering. Jadi apalagi kan iblis kan suka mendakwa siang dan malam ya. Iya. Oh, iya, Jadi iya. kan otomatis pernah ada pikiran ketika aku berbuat dosa, terus tiba-tiba kayak nggak layak, terus kayak penebusan Tuhan percuma. Itu tuh sering banget sih. Kayak gitu. Pasti benar. Iya, apa ya? Karena memang maksudnya saat kita menyadari bahwa kita sudah melakukan dosanya itu, kayak saat kita sadar kayak respon otomatisnya tuh intimidasinya tuh kayak, waduh, aku kok bersalah ya, aku sudah dosa ya ampun. Seharusnya kan aku bisa nggak ngelakuin ini, jadi kayak kita mulai mikir-mikir lagi, terus mulai menyalahkan diri sendiri. Itu kayak apa ya? Itu hal yang cukup wajar terjadi gitu setelah kita melakukan dosa gitu kan. Cuma ya kembali lagi kita nggak boleh terus-terusan di situ seharusnya. Jeremy juga pernah jadi. Kalau jangan ditanya pernah apa enggak, sering itu setiap hari mungkin bisa ya. Setiap hari kita juga sering melakukan dosa, yang diketahui kita atau mungkin ya nggak diketahui kita. Benar. Mungkin lebih tepatnya kalau aku itu dosa itu seringnya kayak misalnya aku melakukan dosa itu takutnya itu Tuhan akan membalas yang jelek gitu.
kayak kamu ini membuat berdosa gitu. Tak kasih yang jelek ke kamu itu biar kamu tahu akibatnya gitu. Kalau kamu berdosa sama aku, itu yang paling aku takut. Kayak bad lucky-nya itu muncul. Jadi kamu lebih merasa intimidasinya itu karena timbal baliknya gitu ya. Iya, Kayak setelah kamu efeknya. melakukan dosa, nanti Tuhan akan mengutuk kamu. Makanya gitu ya. benar, berarti benar, ya. kayak efek buruknya itu. Efek buruknya gitu. Benar juga sih. Intimidasi sih memang gitu ya, akan selalu menekan kita gitu. Polanya. Apapun itu bentuknya ya. Kayak misal kamu merasa, oh iya nanti Tuhan akan balas hal yang lebih buruk. Nah, Itu polanya itu sih. iya memang kayak gitu. Intimidasi. Apa hal yang biasa dilakukan supaya terbebas dari perasaan intimidasi itu? Apa hal yang bisa kita lakukan? Kalau menurutku sih yang bisa kita lakukan adalah kembalinya dari hal itu. Maksudnya kayak kita kadang kan ada orang yang sudah melakukan dosa tapi dia tidak sadar gitu dan tidak mau mengakui bahwa aku dosa gitu kan. Ya, kalau aku sih caranya supaya bisa itu gitu, menyadari dosanya, maksudnya kayak oh iya aku ini berdosa nih. Terus kamu kembali sama Tuhan gitu, melihat hadiratnya lagi. Ya Tuhan itu pengorbanannya seperti apa supaya kamu bisa terlepas dari intimidasinya itu. Menurutku ya itu sih kembali lagi menyembah Tuhan. Kalau dari Pak itu gimana Pak? Kalau aku sih kurang lebih sama. Jadi apa namanya? Ya sadari aja natur keberdosaan kita gitu. Jadi karena kita manusia berdosa sudah jatuh dari awal, ya otomatis harusnya kasih Tuhan yang mau menyelamatkan kita itu tuh benar-benar jadi kebenaran yang mengubahkan hati kita sih. Harusnya kayak gitu sih. Dan yang mungkin masih belajar terus tentang karya salib Tuhan Yesus. Kalau dari aku ya kalau sudah berbuat dosa pasti akan sering lebih baca Alkitab ya, sering membaca Alkitab, terus sering berdoa, minta ampun, karena ya itu satu-satunya jalan biar kita dikuatkan terus sama Tuhan. Sekalipun kita sering berbuat dosa gitu, tapi setidaknya kita nggak melakukannya itu secara berlebihan. Kayak Apa ya? Berarti lebih ke bertobat setiap hari ya? iya, Harus bertobat setiap hari ya. minta ampun setiap hari. Apakah kamu tahu kalau berdosa itu bisa membuat mati? Oh, kalau kamu tahu dosa membuat mati. Oh, ya, efek dosa ya berarti ya, kayak itu udah pasti sih. Maksudnya kayak mau dosa apapun itu, misal orang lain ada yang bilang kayak dosa kecil, dosa besar ya. Menurut kalian deh, dosa kecil dan dosa besar. Pokoknya ada sih. Ya, dosa kecil kan seperti ujungnya apa gitu? Sejatinya atau dosa mau. upahnya. ya Oh, kalau gitu ya. Iya, kalau dosa Mau benar-benar apapun mati. itu Udah jelas sih. udah pasti mati ya. Pasti. Kalau menurut Jeremy gimana? Atau ada pandangan lain? mungkin orang-orang biasanya bilangnya dosa kecil itu seperti kayak minum atau dan lain sebagainya gitu kan, dan dosa besar itu kayak membunuh dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus mikir gitu kalau dosa kecil itu yang menurut kita kecil itu seperti ya sama juga wujudnya itu juga ke maut. Kayak misalnya mungkin kalau merokok atau minum tubuh kita juga jadi memburuk kalau semakin tua gitu kan. Kalau membunuh pun juga kita dapat hukuman mati. Intinya sama aja. Iya, benar. Intinya kan dosa kan tidak sesuai sama goalnya Tuhan kan. Itu Betul. penting juga. Terus, Ya, kita juga nah, Jadi, menurut kalian, apakah kita sangat butuh seorang penolong dalam kehidupan kita? wah, kalau aku pribadi sih sangat perlu ya. Selain Roh Kudus kan juga Allah sudah menciptakan kita juga bersama-sama gitu. Jadi benar-benar kita nggak bisa sendiri secara manusia, kita juga perlu orang lain. Iya, iya. Mentor lah atau teman-teman yang bisa ngingetin kayak gitu sih. Iya, betul. Kalau Christopher, perlu sih benar-benar. Penolong itu sangat berarti ya buat manusia. Baik itu penolong yang dari Tuhan langsung ataupun mungkin yang gimana ya maksudnya
Ya entah pertolongan itu datang dari Tuhan atau Iya. dari sekitar kita Iya, gitu kan, benar, berarti ya. benar. Kayak yang secara Tuhan langsung atau mungkin Tuhan ngasih perantara ke orang lain seperti Iya. yang kejadian Paul itu tadi. Iya, Ya teman-teman atau mungkin mentor atau guru atau dan lain sebagainya seperti itu. Benar. Agar kita selalu dibenarkan. Oh iya, aku juga setuju sih. Maksudnya kayak penolong itu kita sangat butuh gitu. Karena kita sebagai manusia kalau sendirian itu sangat tidak bisa gitu. Kayak pertanyaan pertama tadi, kalian sering nggak sih jatuh dalam dosa terus menerus, ya kan? Kita menyadari kalau kita sendiri ini pasti sering gitu Pak sendirian. Makanya kita butuh penolong gitu, dan ya betul kata kalian tadi juga. Kita butuh penolong dari Tuhan juga sudah pasti, dan sekitarnya kita, teman, mentor. Kami setuju sih sama statement kalian.